Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul elemen struktur teori akuntansi. Next slide. Dengan anggota kelompok kami ada Naufal Zaki, Kaisa Nangga Subiarto, Arya Nugraini, Ahmad Fauzan, dan saya sendiri Isna Astuti. Next slide. Yang pertama adalah pengertian dari teori. Teori adalah serangkaian konsep atau asumsi yang menjelaskan suatu fenomena. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan juga argumentasi. Next slide. Teori menurut para ahli yang pertama ada dari Jonathan H. Tanner. Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang dapat membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Yang kedua ada dari Little John dan Karen Foss. Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Yang terakhir ada dari Carl. Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Next. Selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari fungsi teori akuntansi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai apa itu teori, bidang akuntansi sendiri jelas memiliki teorinya tersendiri. Menurut Vernon Kahn, teori akuntansi ialah sistem yang komprehensif untuk mencakup asumsi dasar, definisi, tujuan, prinsip, serta prosedur mengenai akuntansi itu sendiri. Menurut struktur teori akuntansi, menurut Harahap, struktur teori akuntansi merupakan elemen-elemen yang menjadi pedoman pengembangan teori dan penyusunan teknik-teknik akuntansi. Struktur teori akuntansi ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumusan tentang tujuan laporan keuangan, yang kedua rumusan tentang postulat, ketiga konsep teoritis akuntansi, empat prinsip rumusan prinsip akuntansi, dan lima standar atau teknik akuntansi. Konsep teori akuntansi adalah aksioma yang karena kesesuaiannya dapat diterima oleh umum sebagai penopang untuk mewujudkan dari laporan keuangan dengan gambaran-gambaran sifat akuntansi yang berperan dalam perekonomian bebas dengan dilandai adanya pengakuan kepemilikan pribadi. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur karena struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis yang dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Fungsinya yaitu untuk investor sekarang dan investor potensial, kreditur lain dalam mengambil keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal. Selanjutnya. Kemudian kerangka konseptual menurut organisasi sendiri ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama memberi informasi keuangan, kemudian tingkatan kedua berisi karakteristik keuangan dan unsur-unsur lainnya, kemudian tingkatan ketiga berisi biaya, materialitas, dan lain-lain. Next. Selanjutnya yaitu hipotesis dari teori akuntansi positif. Yang pertama adanya hipotesis rencana bonus atau plan bonus hipotesis. Dengan hipotesis ini, jika seseorang manajer dalam sistem pengajiannya sangat tergantung pada bonus, maka cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya. Lalu yang kedua adanya hipotesis perjanjian hutang, di mana manajer perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang besar cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode mendatang ke periode sekarang. Next.
Untuk hipotesis teori akuntansi yang terakhir yaitu hipotesis biaya proses politik, di mana semakin besar biaya politik perusahaan memungkinkan manajer perusahaan untuk menggunakan prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan earning periode sekarang untuk periode mendatang. Selanjutnya yaitu konteks penemuan dalam teori akuntansi. Suatu proses yang lebih penting sebelum terjadinya justifikasi adalah proses penemuan. Nah, di sini terdapat 4 prosedur yang digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi, yaitu yang pertama adalah mimpi, yang kedua yaitu cara menguraikan prosedur penemuan tersebut. Next slide. Dan yang ketiga yaitu pendekatan deduktif adalah prosedur penemuan lainnya yang dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis. Nah, di sini dalam teori akuntansi sendiri ada 4, yaitu menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan, yang ketiga menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, yang keempat mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Dan yang selanjutnya yaitu pendekatan induktif yang dimulai dengan observasi serta pengukuran serta bergerak ke arah generalisasi kesimpulan hingga tahap pengujian generalisasi tersebut. Next slide. Dan berikut yaitu daftar pustaka kami. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.